البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk ke muka surat yang ke-81. Qala al-mu'allifu wafaqahullahu ta'ala al-hadithur rabi'u wal 20. Hadis yang ke-24 dari keutamaan Al-Quran. At-tamassuku bil Quran sababun najati minal ghiwayah. Berpegang teguh dengan Al-Quran adalah sebab keselamatan dari kesesatan, yaitu agar kita selamat dari kesesatan. Qala al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihi, haddatsani Zuhair ibn Harb wa Syuja' ibn Makhlad jami'an an ibni Ulayyah. Qala Zuhair haddatsana Ismail ibn Ibrahim qala haddatsani Abu Hayyan qala haddatsani Yazid ibn Hayyan qala intalaqtu ana wa Husain ibn Sabrah wa Umar ibn Muslim ila Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Falamma jalasna ilaih qala lahu Husain. Tatkala kami telah duduk ke hadapan Zaid bin Arqam, Husain bin Sabrah berkata kepada beliau, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Sungguh demi Allah, wahai Zaid, Anda telah menjumpai kebaikan yang banyak. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'ta hadisah, dan Anda mendengar hadis beliau. Wal ghazauta ma'ah, Anda juga berperang bersama beliau. Wa shallaita khalfah, dan Anda sholat di belakang beliau. Jelas ini keutamaan besar, jadi sahabat yang sangat mulia. Laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Sungguh demi Allah, wahai Zaid, Anda telah menjumpai kebaikan yang banyak. Haditsna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami hadis, wahai Zaid, tentang apa yang Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya bna akhi. Maka Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mengatakan, wahai anak buahku, yaitu wahai keponakanku, wallah laqad kabirat sinni wa qadima ahdi. Demi Allah, sungguh usia saya sudah tua dan zaman saya itu sudah lama, yaitu masa perjumpaan saya dengan Nabi itu sudah sangat lama, bukan baru kemarin. Wa nasitu ba'dal ladzi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa kepada sebagian hadis yang pernah saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menyampaikan udzur. Sebagiannya beliau lupa, maka jangan dibebani banyak-banyak. Fama haddatstukum faqbalu. Maka hadis yang akan saya sampaikan kepada kalian, terimalah hadis tersebut. Wa ma la fala tukallifuni. Adapun yang tidak saya sampaikan kepada kalian, maka jangan kalian bebani saya dengan hadis tersebut. Misalkan apa? Kalian mendengar dari sahabat yang lain, lalu kalian meminta saya untuk menyampaikan hadis yang sama. Jangan dibebani, karena boleh jadi saya sudah lupa. Summa qala, kemudian beliau bercerita, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiba. Pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami dalam keadaan berkhutbah bima in yud'a khumma, di suatu perairan oasis yang dipanggil sebagai oasis Khum, baina Makkah wal Madinah, di antara Mekah dan Madinah tatkala pulang umrah menurut sebagian pendapat.
boleh jadi pulang haji, al-muhim pulang dari manasik. Fahamidallaha wa athna alaih. Kemudian beliau memuji Allah dan menyanjungnya, wa wa'adha wa zakkar. Beliau memberikan petuah dan memberikan peringatan. Summa qala, lalu beliau bersabda, amma ba'd. Kemudian setelah itu, ala ayyuhan nas innama ana bashar. Ketahuilah wahai umat manusia, maka sesungguhnya saya ini hanyalah manusia, bukan malaikat atau apa. Suatu saat saya akan mati juga, meninggalkan kalian. Yushiku ayyatiya rasulur rabbi. Boleh jadi sebentar lagi utusan Rabbku akan datang untuk mencabut nyawaku. Baik. Ini isyarat bahwasanya peristiwa ini di akhir hayat Nabi, setelah menang dari berbagai jenis peperangan. Karena setelah Fathu Makkah, Allah Ta'ala telah menurunkan isyarat-isyarat akan dekatnya ajal beliau, karena tugas telah dilaksanakan dengan sempurna. Baik. Fa'uji, lalu saya penuhi seruannya untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Wa ana tarikun fikum saqalain, dan saya benar-benar meninggalkan di tengah-tengah kalian dua beban yang berat. Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah. Ya, ini warisan Nabi SAW. Tak ada warisan yang lebih baik daripada ini. Fihil huda wan nur. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang sebenar. Makanya bukan fihi hudan wa nurun, tapi ada al. Petunjuk yang sebenarnya ada di dalam kitabullah, cahaya penerang yang sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih. Maka ambillah kitabullah. Asalnya khudhu ini masuk kepada maf'ul bih secara langsung, tetapi diberi perantara ba sebagai penguat. Benar-benar kalian wajib memegang kitabullah. Jangan bermalas-malasan membacanya, jangan bermalas-malasan menghafalnya. Wastamsiku bih. Benar-benar hendaknya kalian memegang erat dia. Bukan imsaku, bukan tamassaku, tapi istamsiku. Salam marhaban. Ini perintah yang menunjukkan apa? Fi'il yang terkuat, pakai wazan istaf'ala, istaf'il. Benar-benar kalian wajib memegang erat-erat kitabullah. Fahassa ala kitabillah wa raghaba fi. Beliau mendorong, beliau menghasung kami untuk memegang kitabullah dan menambahkan minat kami kepada kitabullah. Baik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah tentang Akhbarut Tawwabin, kalau tak salah dulu anak baca kitabnya itu waktu di Yaman, tentang ada sekelompok orang yang mulia, orang yang ahli ibadah, kaum muslimin yang naik kapal. Kemudian mereka sampai di sebuah pulau, lalu mereka turun di pulau tersebut. Di tengah-tengah pulau tersebut mereka mendapati ada seseorang yang dia itu menyembah patung dari nuhas, mungkin dari kuningan atau dari tembaga itu. Lalu mereka mengatakan, wahai Anda, apakah yang Anda sembah ini sesuatu yang mampu berbicara? Dia bilang, tak mampu. Apakah dia mampu memberikan Anda makan dan minum dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda? Dia bilang, saya tak mampu. Baik. Lalu orang itu balik bertanya, kalian sendiri apa yang kalian sembah? Maka mereka mengatakan, kami menyembah Allah, penguasa alam semesta, penguasa langit dan bumi. Maka dia bertanya, apakah kalian pernah melihat Allah? Mereka mengatakan tak pernah, tetapi dia mengirimkan utusan kepada kami. Baik, lalu orang itu bertanya, apa yang dilakukan utusan itu? Dikatakan utusan tersebut menyampaikan perintah-perintah dan larangan, berita-berita dari Allah, dan isinya bagus, begini dan begini disebutkan. Kemudian orang itu bertanya, setelah itu apa yang dilakukan utusan tadi? Maka kemudian mereka mengatakan utusan tersebut setelah selesai tugasnya dia wafat, dia kembali menghadap Allah Ta'ala. Lalu dia bertanya, apakah utusan tadi meninggalkan sesuatu? Mereka mengatakan, iya, utusan tadi meninggalkan sebuah kitab suci yang datang dari Allah, dan itulah yang kami pegang.
Lalu dia bertanya, apakah kalian hafal sebagian dari isinya? Lalu mereka mengatakan ya. Kemudian dibacakan beberapa ayat. Langsung orang itu menangis. Dia mengatakan, Zat yang meninggalkan kitab seperti ini, mengirimkan utusan, dan utusan itu mewariskan kitab seperti ini, benar-benar dia tidak layak untuk didurhakai. Akhirnya dia masuk Islam dengan sebab warisan Nabi, yaitu Al-Quran tadi. Dan ceritanya masih panjang setelah itu. Cerita yang disebutkan dalam kitab Akhbarut Tawwabin. Mungkin penyembah patung. Langsung dia paham kebenaran, langsung dia mau masuk Islam. Baik. Kemudian disebutkan di sini. Ya, nanti kita lanjutkan cerita itu atau baca ini ya. Cerita itu boleh dilanjutkan juga. Mungkin anak pernah cerita tapi sudah lama ya, lupa sendiri. Baik. Kemudian mereka mengatakan, mereka berkata kepada orang ini, maukah Anda untuk ikut kami berlayar? Maka dia pun mau untuk diajak berlayar. Kemudian setelah di suatu malam dia melihat orang-orang itu tidur. Lalu mereka dibangunkan oleh dia, mengatakan, wahai kalian, agama ini baik, dan saya ingin tahu Tuhan yang kita sembah ini tidur atau tidak. Mereka bilang, oh tak, Allah Ta'ala itu hidup dan tidak mati. Dia tidur dan dia terjaga dan tidak pernah tidur. Maka dia mengatakan, sebaik-baik ahli ibadah itu kalian. Tuhan kalian tak tidur, kenapa kalian tidur? Maka mereka pun ibadah di malam itu. Ya tentunya tidak perlu membebani diri berlebihan, sholat malam semampunya. Ketika sampai di tujuan, di seberang lautan sana, lalu mereka bermusyawarah. Orang ini dia baru masuk Islam, dia mu'alaf. Coba kita bagi sedikit pemberian pada dia. Lalu mereka mengumpulkan harta untuk orang itu, diserahkan pada dia. Dia tanya, ini duit apa? Mereka mengatakan, ini duit untuk Anda, membantu Anda untuk memulai hidup baru. Dia mengatakan, demi Allah, sebelum saya kenal Allah dan saya menyembah yang lain saja, Allah bersabar dan mau memberi saya rezeki. Sekarang saya sudah menyembah Allah, takkan Allah akan menyia-nyiakan saya? Dia tak mau menerima duit tadi, padahal itu halal aja. Tapi dia lebih suka yang lebih baik, dia percaya pada Allah. Ya sudah, akhirnya dia menolak, ya sudah, tak perlu dipaksa. Akhirnya mereka berpisah. Baik. Nah itu cerita tentang orang yang begitu tahu hidayatul Quran, langsung memegang dengan sangat kuat, yakin akan rezeki dari Allah, yakin akan penjagaan Allah, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan pembacaan hadis ini. Kemudian sumakal, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti. Dan yang kedua, warisan yang saya tinggalkan adalah keluarga saya. Saya ingatkan kalian dengan nama Allah tentang keluarga saya. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Diulang sampai 3 kali sebagai penegasan, menunjukkan besarnya permasalahan ini. Dijelaskan oleh para ulama maksudnya apa? Rasulullah mendapatkan wahyu, nanti banyak permasalahan karena masalah ahli bait Nabi. Sebagian memancangkan permusuhan terhadap ahli bait, yaitu orang-orang nawasib, dan sebagian menjadikan ahli bait sebagai cara untuk mencari rezeki, yaitu orang-orang Syiah. Nah, Rasulullah mengingatkan, ini beban yang ini adalah warisan yang sangat berat. Saya ingatkan kalian tentang keluarga saya, yaitu jangan kalian jadikan keluarga saya sebagai sasaran untuk dicari rezeki dari mereka, lewat mereka, atau sasaran untuk dicaci maki. Mereka dimuliakan, diagungkan, dijaga, tapi bukan untuk apa, disembah, dicari berkahnya dan sebagainya. Baik. Faqala lahu Husain. Kemudian Husain bin Sabrah bertanya kepada Zaid bin Arqam, waman ahlu baitih, siapakah keluarga beliau? Ya Zaid, wahai Zaid, alaysa nisa'uhu min ahli baitih, bukankah istri-istri Nabi juga termasuk dari keluarga beliau? Qal nisa'uhu min ahli baitih, memang istri-istri Nabi itu termasuk dari keluarga beliau. Walakinna ahla, ini salah cetak ya, harusnya lamnya di fathah bukan di tasdid, salah tekan
huruf aja ini. Walakinna ahla baitih man hurrimas shadaqata ba'dah. Tetapi yang dimaksudkan ahli bait di sini adalah orang yang diharamkan mendapatkan sedekah sepeninggal Nabi, bukan hanya di zaman Nabi. Baik, adapun istri-istri Nabi yang bukan dari keluarga Abdul Muttalib dan keluarga Bani Hashim, tak masalah mendapatkan sedekah. Baik. Kalau wahum ditanya, dan mereka itu siapa? Hum alu Ali, mereka adalah keluarga Ali. Wa alu Uqail, keluarga Uqail. Wa alu Ja'far, semuanya dari apa? Bin Abi Thalib. Wa alu Abbas, dan keluarga Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib. Baik. Siapa itu? Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim ya. Qal wa kullu haula hurrimas shadaqah. Mereka semua diharamkan untuk memakan sedekah. Qala na'am. Maka Zaid mengatakan ya. Summa qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsana Muhammad ibnu Bakar ibni Rayyan qala haddatsana Hasan yakni ibn Ibrahim an Sa'id ibni Masruq an Yazid ibni Hayyan an Zaid ibni Arqam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi hadisnya hampir sama. Wasaqal hadis binahwih, beliau menyebutkan hadis seperti itu pula. Bi makna hadis Zuhair, semakna dengan hadis Zuhair. Summa qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad ibnu Fudail. Kenapa ini penguat-penguatnya juga kita sebutkan sanad-sanad yang lain, karena nanti ada tambahan faedah terkait dengan masalah Quran. Wa haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala akhbarana Jarir kilahuma yaitu tahwilus sanad, perpindahan sanad. Jadi Muslim punya banyak guru di sini. Memang Ishaq bin Ibrahim gurunya Muslim. Qala haddatsana Jarir kilahuma an Abi Hayyan bihadzal isnad. Dua-duanya meriwayatkan dari Abu Hayyan dengan sanad ini. Nahwa hadis Ismail, seperti hadis Ismail. Ismail yang ada pada sanad pertama Ibnu Ulayyah, Ismail bin Ibrahim, Ismail bin Ulayyah itu. Baik. Wa zada fi hadis Jarir, ada tambahan di dalam hadis Jarir, kitabullah. Yang pertama, warisan Nabi adalah kitabullah, fihil huda wan nur. Di dalamnya ada petunjuk yang sebenar dan cahaya yang sebenar. Manistamsaka bihi wa akhadha bih, barang siapa benar-benar memegangnya dan mengambilnya, kana alal huda, maka dia berada di atas hidayah. Wa man akhta'ahu dhal, barang siapa luput dari mengambil Al-Qur'an, dia akan tersesat. Ia memilih mengikuti kitab yang lain. Summa qala. Baik, untuk sanad berikutnya kita baca di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Al-ghiwayah adalah kesesatan setelah mengetahui hidayah, itu ghiwayah. Kalau dhalalah itu kesesatan sebelum mendapatkan hidayah. Kenapa? Tamasuk, yaitu berpegang teguh. Najah, ma'ruf ya, keselamatan.